Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi ini tak gabung jadi satu Om ya, pertanyaan teman-teman tentang keberlimpahan. Tapi sebelum membacain pertanyaan teman-teman, jadi mohon maaf ya teman-teman, kemarin kan di saluran WhatsApp Riko Utama tuh sudah saya sampaikan bahwa teman-teman harus ngisi datanya terlebih dahulu, nama, umur, kemudian alamat, tempat tinggal, sama pertanyaan. Nah ini Om Riko yang saya heran, teman-teman itu yang ada masalah dengan hutang itu nggak ada yang ngisi data, pertanyaan itu tiba-tiba langsung dihantam aja. Saya punya hutang Mas Riko, gimana solusinya? Saya punya hutang sekian banyak, usaha runtuh, bagaimana cara saya bisa tumbuh kembali. Intinya seperti itulah Om, yang tentang hutang ada beberapa. Karena nggak ada datanya, otomatis ya nggak, saya ini pertanyaannya juga singkat, tidak ada datanya. Itu. Nah, gimana nih Om? Terus sama ini atau ini saya bacakan atau ini dijawab dulu? Jawab dulu aja. Oke. Jadi gini. Berarti kan semua yang pertanyaan tadi kan misal dari 100 sampai sortir. Iya. Yang pertanyaan non hutang itu pasti ngisi identitas. Dan pertanyaannya tinggal di mana, terus namanya siapa. Tapi yang semua yang masalahnya hutang nggak ada yang ngisi. Iya. Sama sekali nggak ada. Yang ngisi 1-2. Oke. Mayoritas nggak ngisi. Oke. Aku yakin yang ngisi identitas utangnya akan lunas terlebih dahulu. Why? Karena gini, karena jebakan yang paling utama dari hutang itu adalah keinginan untuk melunasi secepatnya. Secepatnya, berarti kita ada usaha yang sangat keras untuk kita nggak mau utang. Nah, ketika kita usahanya terlalu keras, usaha akan mengkhianati hasil. Usaha akan mengkhianati hasil. Kayak gini lah, misal kita punya utang, kita ada niat melunasi tapi ya sesuai waktunya lah. Itu malah cepat lunas. Tapi ketika kita ada urgensi cepet itu kan berarti kita lagi menolak sesuatu kan. Malah menebal kan. Nah tebel, nggak lunas malah utangnya nambah. Pikiran makin kacau. Karena urgensi cepat buru-buru itu kan berarti kita lagi menolak suatu fenomena yang sedang tayang kan? Iya. Kita nggak mau mengalami fenomena terlilit utang itu secara total. Kita mau itu cepat selesai. Berarti itu secara subtle kita sedang nolak. Ya kalian tetap nggak akan lunas. Kalau itu terus polanya seperti itu terus nggak akan pernah lunas. Iya. Jadi saranku pertama ya coba disadari buru-burunya. Rasa keinginan yang ingin cepat lunas itu kalian sedang menolak suatu perasaan yang nggak enak di dada kalian masing-masing. Ya dirasakan. Iya maksudku. Oke, langsung saya bacakan ini pertanyaan dari Om Saifuddin di Pringsewu Pemalang. Nah ini intinya ini Om Saifuddin itu bekerja di sebuah kapal sudah 20 tahun dan dia tuh tiap kali pulang ke rumah tuh sekitar 3 bulanan. Nah ketika sampai rumah dia sering ngutang dan itu berlangsung terus menerus hingga saat ini dan cicilan hutang nggak selesai. Nah dia pengen berhenti di kapal dan punya usaha di rumah. Caranya bagaimana? Ini yang dari Mas Saifuddin. Kemudian yang kedua ini dari Mas Darwin di Banyumas. Saya sudah ini perlu di headline. Saya bacakan yang dari ini aja, dari Muhammad Fatihan di Inhu Riau. Saya ingin mengganti identitas dari kekurangan ke keberlimpahan. Mohon arahan dan prakteknya Mas Riko. Pengen ikut workshop tapi keuangan lagi minus. Tadi sudah dibahas dan sering, dan juga sudah ada videonya di Tanpa Pintu. Dulu banget sering dibahas sama Mas Riko. Ya Mas Fatihin. Terus kini tak kembali lagi ke yang Mas Darwin di Banyumas. Salam keberlimpahan tim Tanpa Pintu dan tim Letting In. Saya sudah paham dan mengerti semua ulasan-ulasan Mas Riko di video sosmed maupun di YouTube. Saya dan istri adalah perintis, pengen memperbaiki rumah tinggal saya yang layak. Apakah harus tetap menunggu atau stay? Terima kasih. Padahal di poin awal Mas Darwin ini kan sudah bilang saya sudah paham dan mengerti. Berarti secara teori belum praktek. Bener seperti itu Mas? Oke, jadi gini kayak gini lah misal kita baca manual untuk
layangan, untuk naikin layangan. Iya. Dengan kita baca terus ngafalin, dengan kita paham kan bukan berarti kita bisa naikin layangan. Ya kan? Iya. Ya mungkin kita baca lah manualnya rating, kita tahu. Tapi kalau nggak praktek ya nggak bisa kayak naikin layangan. Kalau kalian nggak praktek nggak bisa naikin layangan. Iya. Jadi yang diperlukan memang kalian perlu nekat praktek. Berani, jujur, dan nekat praktek. Berani, jujur, ya. Ini kemarin yang saya bilang ke teman-teman juga, ke teman kita yang di Jogja, kalau nggak berani dan jujur gimana? Oke, lanjut Mas Riko, gimana? Nah, jadi yang soal tadi, yang pelaut tadi ya. Nah, itu jawabnya bisanya ngambang sih. Oh. Kita nggak tahu itu case-nya kayak gimana ya dia ya. Case masa kecilnya gimana, terus identitasnya gimana, kita nggak tahu. Oh. Jadi, iya. Kan nebak-nebak jadinya kan. Iya. Sama kayak case-nya Om Hari kemarin, Om Hari Bekasi. Iya. Kita baru tahu case sebenarnya kan setelah dia cerita kemudian kita bedah kan. Iya. Nah, kita kan perlu tahu itu ceritanya lengkapnya gimana. Nah itu kan cuma akibatnya kan. Nah itu agak susah. Intinya ya kalau ada masalah finansial ya pasti ada pendaman terkait uang. Yang perlu disadari perasaannya terkait topik keuangan. Iya. Ini ya Mas Saipudin pertanyaannya kurang detail ini. Yang di Pringsewu Pemalang itu karena imbas, detailnya seperti apa ya? Atau kalau pengen ditemenin Mas Riko sama bareng kita bisa ikut workshopnya kan? Nah, join aja yang bulan ini, nanti bisa WA saya Mas Saipudin ya. Mbak Emma ada pertanyaan? Enggak, belum ada. Nambahin ya. Oh gitu ya. Ini Mbak Emma ada pertanyaan lanjutan, ini sudah selesai nih, aku bacain pertanyaan teman-teman. Sembarang bebas, yang tadi. Porno tadi nggak apa-apa. Oh, yang soal yang porno tadi ya. Enggak kan video porno itu kan marak di negara-negara yang religius, ya Mas. Nah, sedangkan kalau di Jepang itu kan pembuatnya kan. Tapi di sana kan nggak marak ini ya. Nggak orangnya sendiri nonton. tuh malah nggak nonton. Kenapa itu masalah gitu? Ya karena di sana nggak begitu apa namanya represi seksualnya. Jadi malah mereka jadi produsen. Malah yang negara yang nggak religius malah ini ya. Iya. Tapi yang buat ya pasti ada represi seksual. Oh, yang buat ada represi seksual. Pasti ada, sama-sama. Yang buat pasti ada represi seksual. Pasti ada. Cuma di sana kan legal kan, karena mereka bayar pajak ke pemerintah. Iya. Yang ditekan itu malah yang makin penasaran gitu ya. Yang makin penasaran buat dan penasaran melihat. Bentar, mana Mbak? Terkait yang buat Om ya, ini yang aku tahu, gak tahu ya kalau produser dan manajemen yang lainnya. Tapi kalau artis, ini aku pernah baca artikel itu cewek-cewek ini cuma cewek-cewek sana yang masuk ke industri itu karena ini nih mereka kayak ada kepuasan selain biaya selain ini loh uangnya gede, dia jadi terkenal. Itu yang ada di berita untuk cewek-ceweknya. Jadi mereka di sana ikut itu tuh kayak bangga gitu. Gimana itu? Ya, jadi kan sisi lain kan itu kan. Iya. Jadi, di zaman sekarang kan karena marak pornografi, karena seksualnya direpresi ya. Ketika ada konsumen ada produsen. Produsennya pasti banyak, konsumennya banyak, lebih banyak konsumennya. Misalnya produsennya 100, konsumennya bisa 1 juta kan. Iya. Dan yang kaya pasti produsennya, nggak mungkin konsumennya, karena konsumennya yang ngeluarin uang. Jadi ketika ada permintaan pasti ada penawaran. Jadi itu wajar sih, hukum ekonomi sih. Ketika permintaan banyak, penawarannya akan jadi lebih banyak. Kayak orang mahasiswa tadi yang bikin video porno pakai AI kan pasti berarti ada yang konsumennya minta, ada yang minta, iya. Walaupun nggak minta tapi konsumennya ada. Ada yang beli. Ya, terus akhirnya dia nagih. Ada, produsennya ada. Iya. Dia ada ide nih, oh berarti aku tak jualan lah pakai
inilah kayak AI gitu. Ya. Kalau dia tinggal di luar negeri kayaknya ya bebas-bebas saja. Oh. Iya iya. Tapi karena dia di Indonesia ini ya intinya ya yang terpenting adalah ketika seluruh wilayah itu bebas dari represi seks ya, maka akhirnya tidak ada produsen dan nggak ada konsumen. Karena konsumennya nggak ada, produsennya nggak ada, tidak tersedia. 404 not found. 404 not found. Iya iya. Itu ya Mas Riko ya.